menghirup aroma pagi pada hamparan sawah berpadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, khususnya sahabat-sahabat petani ya, petani hortikultura. Hari ini saya ada di bawah pohon beringin yang cukup segar oksigennya. Kebetulan pohon ini ada di depan kebun kita. Ini udah lama banget gak bikin video. Hari ini kita mau bikin video, judulnya Dari Tanah untuk Tanah. Nah, alasan saya membuat video ini yang pertama, teman-teman, bulan Januari saya menanam semangka dengan modal yang sangat sederhana, sangat sedikit, sangat minim, dan mendapatkan hasil yang ya alhamdulillah cukup di luar target saya. Itu saya bertanam 8 kantong semangka berbiji dengan hasil panen 17 ton. Padahal target kita saat itu 7 dengan 8 ton, dengan estimasi satu kantong itu 1 ton, kawan-kawan. Dan untuk di kampung saya, jika rasio modal dengan hasil, saya rasa di perkebunan kita itu cukup yang paling besarnya ya. Nah, itu alasan pertama. Itu kita akan cari tahu kenapa kok bisa berhasil, sementara itu perdana saya bertanam semangka. Nah, ternyata faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa mendapatkan hasil banyak, yang pertama jelas rezeki ya dari Allah, dan itu faktor utama banget. Tapi kalau kita lihat langsung di lapangan, ternyata faktor di lahannya sendiri itu adalah lahan yang baru dibuka, teman-teman. Jadi dulu tuh vegetasi hutan pantai, jadi si pemilik, kebetulan kita kebunnya minjem ya, si pemilik membuka lahan itu dan kita olah sekarang menjadi kebun semangka. Jadi persediaan unsur hara itu cukup tinggi, teman-teman. Nah, karena bercerita tentang unsur hara, tentang komponen-komponen penyusun tanah di situ, saya makin tertarik dengan organik. Ya sebenarnya bukan hal baru ya untuk organik sendiri, teman-teman. Saya juga di rumah itu membuat kompos dari kompos dari kotoran ayam yang untuk diambil magotnya, dan magot itu untuk kita berikan ke ayam kembali, ulat magot. Saya juga membuat kompos tapi skala kecil ya. Dan alasan berikutnya karena saya teracuni ya, terinspirasi oleh beberapa channel YouTube yang berkaitan dengan isu-isu pertanian, intinya organik ya, teman-teman. Itu yang pertama, Watchdog itu punya 2 channel, yaitu Watchdog Image dan Watchdog Documentary. Ekspedisi Indonesia Biru, pengelolanya Bung Dandi Laksono. Yang paling berkesan buat saya itu episode Kasepuhan Cipta Gelar yang pertama, dan yang kedua episode Pipis, Pups, dan Pupuk. Itu episode di Manggarai, Sumba, dimana di pulau itu sangat susah mencari pupuk sintetis. Mereka menggunakan air seni, air kencing mereka sendiri untuk dijadikan pupuk di pertanian. Itu tonton videonya, cakep banget. Nah, itu dari 2 channel yang menginspirasi saya dan udah tontonan dari 2019 itu ya, channel 2 itu. Dan channel berikutnya adalah Bali Organic TV. Nah, itu memang full organik, berada di Bali, si Beli itu, dan memanfaatkan pekarangan rumah dan sangat lengkap, detail ya, untuk mudah sekali mengikutinya. Channel berikutnya Mirik Rijali Ansar SST ya kalau nggak salah. Nama channelnya Penyuluh Pertanian Lapangan. Nah, itu juga keren banget. Dia jelaskan secara detail sampai pakai mikroskop untuk melihat mikroba-mikroba. Itu yang channel umumnya ya. Karena saya juga memang fokusnya di semangka, saya punya channel favorit satu lagi, itu namanya Irfan Jalur 08. Nah, situ teman-teman bisa belajar tentang semangka, teman-teman. Nah, itu ada beberapa channel yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Nah, selama ini yang menjadi kendala bagi orang-orang yang untuk memulai untuk berkebun secara organik atau semi organik ya, kalau saya sendiri mungkin semi organik, karena
paling mudah ya untuk mendapatkan bahan-bahan yang ada. Jadi untuk yang sintetisnya saya gunakan herbisida masih pabrikan, insektisida dan fungisida itu masih pabrikan. Intinya sih waktu ya, sementara bahannya gratis kalau organik itu. Nah, sesuai judul video ini kita mau bahas dari tanah untuk tanah. Apa itu? Jadi teman-teman, ada di dalam tanah itu namanya leaf mold. Leaf mold ini serpihan dedaunan ya teman-teman, seperti ini. Serpihan dedaunan di bawah-bawah pohon rimbun yang sebenarnya itu sudah terkomposisi alami, terkomposer alami, dekomposisi alami. Jadi itu kompos alami, kita nggak perlu nyiapkan bahan tempat untuk membuat kompos atau apa, itu tinggal kita ambil aja di alam. Intinya harus ada pohon-pohon besar seperti ini. Dan kalau ada pohon bambu itu cukup baik sekali mikroba-mikroba baiknya. Nah, yang jadi masalah dari kita adalah selama ini yang saya lihat ya, menurut saya para petani sibuk untuk memberi makan si tanaman dan memberi obat si tanaman. Lupa dengan bahwasanya tanaman itu berasal dari tanah. Yang mestinya kita perbaiki segera adalah tanahnya. Teman-teman yang beragama Islam silakan buka surat Al-A'raf ayat 58 di situ. Dan tanah yang baik akan menjadikan tanaman menjadi baik atas izin Allah, dan tanah yang buruk akan membuat tumbuhan-tumbuhan menjadi merana. Nah, tanah yang baik itu seperti apa? Gus Plus sudah menyampaikan bahwa tanah kita tanah surga. Tanah yang baik itu adalah, kita ambil contoh yang di depan mata kita adalah hutan. Tanaman di hutan itu subur-subur banget, kuat-kuat banget, rindang-rindang banget, dan tidak pernah terkena penyakit. Kuncinya apa? Kuncinya ada dari leaf mold. Jadi si tanaman membuat nutrisinya sendiri yang berasal dari dedaunan-dedaunan ini. Nah, hari ini saya akan share pembuatan pupuk dasaran yang berasal dari leaf mold, yang hanya menggunakan 3 bahan saja, yaitu kentang, garam, dan serpihan daun teman-teman. Serpihan daun. Mungkin akan kita gabungkan videonya dengan mulsa organik. Kita lihat nanti. Ikuti terus channel Kebun Katulistiwa. Ya, sorry agak grogi ya karena udah lama banget nggak buat video. Kita lanjut pembuatan leaf mold untuk pupuk dasaran lahan semangka kita. Setelah kita amati ya, faktor utama kemarin kita bisa mendapatkan hasil seperti itu adalah di lahan yang saya gunakan ini, yang saya pinjam ini, masih banyak banget leaf mold. Nah, seperti ini kawan-kawan. Lihat. Berarti sekitaran ada 3 cm itu berupa serpihan-serpihan seperti ini. Nah, di lokasi yang dekat pohon besar yang mati ini, dan kebetulan di atas ada sarang elangnya, inilah yang paling banyak banget buahnya kemarin. Di sini banyak dan besar-besar. Kawan-kawan bisa perhatiin, dia tidak langsung tanah, melainkan serpihan. Dan ini tebal banget, baru dapat tanah. Nah, sedalam itu baru dapat tanah. Lebih dari 1 telunjuk baru dapat tanah. Nah, ini leaf mold. Nah, itu yang bisa menekan biaya modal saya kemarin. Dan ini saya sadari setelah panen malah. Karena beberapa orang bertanya kenapa kok bisa banyak hasilnya. Untuk di skala kampung saya ya cukup banyak ya. Padahal ini lahan pasir, sangat minim air, dan jarak 30 meter itu sudah laut di sana kawan-kawan. Sudah laut. Dan di sini ternyata ya itu tadi, perakaran-perakaran dan batang-batang lapuk itu masih banyak kawan-kawan. Nah, agar ini tidak terjadi degradasi, agar kualitas tanah ini tidak menurun, makanya saya beri perlakuan untuk mendatangkan mikroba-mikroba baik yang lain dari perakaran dedaunan besar dan pohon bambu. Nah, seperti ini. Ini banyak banget. Nah, lihat kan kawan. Ini adalah serpihan-serpihan yang sudah hancur. Nah, lihat.
hancur. Padahal ini pasir loh kawan-kawan. Pasir seperti pasir pantai dan hangat sekali, panas. Baik, kita lanjut. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, apa yang akan membuat dia terdegradasi? Ya seperti biasa, penggunaan pupuk sintesis, herbisida. Nah, ini seperti ini herbisida, insektisida, fungisida, ya obat-obatan untuk tanaman ya. Itu yang kadang membuat degradasi tanah, mikroba kita jadi mati dan nggak berkembang. Nah, untuk periode ini saya akan gunain coba mulsa alami sekaligus pupuk dasar yaitu leaf mold. Kalau di periode pertama kita kemarin nggak pakai pupuk dasar ya. Ada videonya setelah ini akan saya putarkan video-video di penanaman pertama kemarin. Ini masih dalam rangka persiapan untuk pengolahan tahap kedua ya. Nah itu teman-teman, tadi beberapa cuplikan kondisi di lahan saya. Hari ini kita akan membuat JMS, Jada Microba Solution. Teman-teman bisa cari informasinya, literasinya di Google ataupun di YouTube. Apa itu JMS? Intinya JMS adalah larutan yang dapat menyemburkan tanah, mengurangi kontaminasi tanah dari zat-zat beracun dan memperbaiki tanaman. Oke, kita buat JMS. Sekarang pengumpulan bahannya. Sahabat, kita sudah sampai di tempat tujuan kita, di pohon bambu. Ini kebetulan jaraknya nggak jauh dari kebun ya. Nah, ini dia. Lihat. Nah, untuk sementara untuk leaf meltnya itu kalau ada rumpun bambu lebih baik ya kawan-kawan. Kalau nggak ada sih nggak masalah, bisa daun apa aja. Nah, yang kita ambil tuh bagian yang sudah sedikit lapuk. Nah, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nampak ya lapuk ya. Nah, untuk sementara untuk leaf meltnya itu kalau ada rumpun bambu lebih baik ya kawan-kawan. Kalau nggak ada sih nggak masalah, bisa daun apa aja. Nah, yang kita ambil tuh bagian yang sudah sedikit lapuk. Nah, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nampak ya lapuk ya. Waktu 30 menit kita sudah berhasil mengumpulkan 3 karung. Ya, 2 karung itu berisi dedaunan yang masih kasar. Ini mau saya gunain untuk mulsa. Ini karung kedua juga, ini dedaunan yang agak kasar. Sementara karung yang satu ini berisi leaf moldnya atau serasah daun yang sudah pecah dan tanah di sekitaran perakaran bambu. Setengah jam untuk 3 karung dan berisi miliaran mikroba yang baik. Nantikan proses pembuatannya. Ini sudah dapat 3 karung kawan-kawan. Terima kasih pohon bambu sudah menyediakan semuanya. Teman-teman, ini yang tersedia banyak banget dedaunan kering. Bagian atas kita gunakan nanti itu sebagai mulsa organik. Bagian bawahnya yang sudah hancur-hancur kita jadikan bahan baku leaf mold. Fermentasi hanya 24 jam. Ikuti terus. Kenapa saya masih milih leaf mold dibandingkan kohe? Ya mungkin karena kondisinya dekat. Nah, di depan itu lahan kita. Nah, dekat banget kan. Jadi bisa langsung kerja, cepat kerjanya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bahan yang kita gunakan yang pertama kentang 1 buah saja dan garam kasar. Kentang kita potong kecil-kecil ya kawan-kawan semua. Fungsi kentang ini sebagai makanan dari si mikrobanya nanti yang akan kita perbanyak. Kentang ini setelah kita potong-potong akan kita rebus sampai lunak.
Lalu kita rebus sampai lunak ya kawan-kawan, sampai mendidih. Setelah itu didinginkan. Oke kawan-kawan, kita sudah di lahan. Saat ini kita mau buat larutan mikroba yang berbahan dasar leaf mold, serasa daun kayu. Coba sedikit dekat sini kak. Nah ini serasa daun kayu bambu ya. Tadi bahannya udah kita ulang lagi, yaitu garam sebagai NaCl. Ini kita langsung, ini 2 sendok makan aja. Ini bahan utamanya garam, dan kita aduk-aduk. Ini gampang teman-teman ya, cuman 24 jam. Nah, di dalam video ini saya terima kasih kepada penyuluh pertanian lapangan Bapak Rizal Diansari. Yang kedua, kentang. Siapkan kain atau kaos kaki seperti ini. Kentangnya kita masukin, teman-teman lihat. Nampak kak? Pak. Ini kameramen anak saya yang pertama ya. Ya, teman-teman. Lalu kita celupin dan kita remas-remas sampai keluar sarinya. Nah, tuh. Dekat kak? Ya, nampak? Kentang ini sebagai makanan si mikrobanya nanti ya, saat kita perbanyak sampai halus teman-teman. Sampai dia halus sekali. Airnya bebas ya teman-teman ya. Ini kita pakai tabung cat yang 20 liter. Airnya bebas, air sumur boleh, air sungai boleh. Saya pakai air sumur saja yang ada di lahan kita. Sudah habis. Ini bisa kita jadikan pupuk. Itu aja kak, apa kak? Selanjutnya hal yang sama kita berikan si serasa daun kayu juga dimasukkan ke dalam ya teman-teman. Serasa daunnya kita masukin, dan kita remas-remas juga. Ini sampai campur rata. Kak di off dulu kameranya kak. Dulu. Iya. Teman-teman, terus kita hancur-hancurkan terus. Mati kan lah. Matian. Selesai, ini bisa kita tutup. Wadahin aja. Nah ini 24 jam ya teman-teman. Itu akan menjadi starter untuk kita semprotkan ke lahan kita. 24 jam, ini sekarang jam 5, berarti jam 5 besok sudah bisa kita pakai. Ciri-ciri nanti di genangan airnya akan banyak busa, buih, teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, kita tunggu update-nya setelah jadi besok dan kita. Baik teman-teman, ini sudah kita fermentasi selama 30 jam dan lihat buihnya banyak banget, menandakan ini jadi ya. Nah, untuk proses pengencerannya, saran saya ini diaplikasikan ke lahan sebelum tanam dengan aplikasi 1:3 dengan air atau 1:5. Tapi kalau sudah ada tanamannya, itu saran saya 1:10 atau 1:20 ya teman-teman, semprotkan saja. Dan kalau bisa ini dihabiskan sebelum 72 jam. Murah banget ya. Nah, ini segera akan kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kita. Nah, untuk hari ini pengaplikasiannya saya anjurkan 1:3 teman-teman ya, karena saya pakai tank sprayer yang 16 liter. Sekitaran ada 15 liter, berarti 3 kali. Kita semprotin di setiap lubang tanam. Oke, lanjut dulu. Oke, langsung kita aplikasikan. Ini tadi saya pakai 1:3 ya, teman-teman. Kita aplikasikan. Langsung saja di media tanamnya
Ya, kita belajar semi organik. Mungkin teman-teman nampak itu lubang tanam jalur semangkanya, kita beri mulsa daun kering ya. Ini ada 5.500 lubang kita mau tanam. Ini daun kering semua. Langsung ya, mau kita aplikasikan langsung. Saya pakai dosis 1:3 teman-teman ya. Untuk 5.000 lubang. Sudah hampir habis ya. Ini cuman segenggam leaf moldnya kemarin dari akar bambu. Ini menarik kan teman-teman, malah ini ada hadir BSF, lalat BSF ya. Memang ini benar-benar organik. Memang salah satu indikator bahan jadi itu adalah lalat BSF datang. Ini banyak datang dia. Ini satu genggam, dan ini masih ada satu karung lagi rasa bambu kita. Nah, kenapa saya pilih JMS, Jadam Microbial Solution? Ya, gampang pembuatannya dan waktunya nggak lama ya, cuma 1 hari. Sebenarnya teknik organik banyak banget. Saya udah ngikuti dari sekian tahun ya, mau coba-coba, tapi memang kendalanya itu waktu dan nunggu itu lama. Contohnya aja ekoenzim, kompos dari Kohe. Ini teman-teman si lalat BSF datang lagi. Lama nunggunya. Kohe ayam saya coba kemarin itu di 2 bulan saja belum jadi. Ekoenzim apalagi kita harus kumpulin kulit-kulit buah ya teman-teman, itu ribet banget. Tapi kalau ini benar-benar simple dan langsung bisa digunakan. Ini saya gunakan untuk 5.555 lubang tanam yang insya Allah, nah teman-teman bisa lihat itu ada lalat BSF. Nah, ini lalat baik ya teman-teman, untuk pengurai bahan-bahan organik biasanya. Si larvanya maggot biasanya ditemukan. Nah itu insya Allah nanti 1.500 lubang akan saya buat full organik. Sisanya itu semi organik. Yang jadi PR saya adalah pestisida dan herbisida. Yang untuk organik itu saya belum belajar, saya belum tahu ya caranya ya, mengatasi hama, mengatasi rumput. Itu saya belum tahu. Untuk mengatasi rumput saya mungkin gunain mulsa dan mulsa alami ya, tentu saja organik. Nah ini tinggal segini. Kalau mau buat lagi, stok masih banyak. Dengan membuatnya menjadi JMS atau Jadam Microbial Solution. Oke, mari kita lakukan pengujian mikroskopiknya. Ayo. Pengujian pertama, kita ambil sampel mikroorganisme JMS usia 24 jam sebanyak 1 ml. Nah, ini 1 ml ya sahabat tani, sedikit ya. Kemudian kita siapkan alat bantu pengamatannya.
Nah, ini adalah preparat ya sahabat tani, tempat buat menaruh sampelnya. Kemudian kita taruh sebanyak 1 tetes larutan JMS. Dan asal sahabat tani tahu ya, 1 tetes larutan JMS itu hanya 0,05 ml atau 1/20-nya dari 1 ml larutan. Wah, dikit gitu ya sahabat tani. Dan mari kita lihat bersama bagaimana kondisi mikroorganismenya. Ternyata memang ada ya sahabat tani, dan ini tuh lumayan banyak kayak gitu loh. Dan masih ingat, ini tuh hanya 0,05 ml aja loh. Maka kalau Anda berikan pada tanah pertanian Anda, terutama pada lubang tanam Anda itu sebanyak 50 ml per lubangnya setelah pengenceran gitu ya sahabat tani, maka artinya jumlah mikroorganismenya itu pasti akan sangat-sangat banyak Anda berikan pada lahan pertanian Anda. Gimana? Mantap? Kemudian dalam pembuatannya, maka volume JMS itu harus loh disesuaikan dengan kebutuhan dari lokasi atau lahan Anda juga. Dan ini tuh cuma 0,05 ml aja loh ya sahabat tani. Artinya kalau 1 milinya maka sudah bisa dipastikan ada 1 juta mikroorganisme di dalamnya gitu ya sahabat tani. Gimana? Mantap? Mari kita ukur bersama berapa sih kira-kira pH-nya. Dan buat Anda yang belum tahu pH, nah memberikan pupuk dasar dengan JMS, Jadam Microba Solution. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan video berikutnya adalah kesimpulan dari cuplikan-cuplikan di menit sebelumnya. Ya teman-teman, kita sudah di ujung video. Nah, ini adalah dokumentasi kebun semangka saya di periode tanam yang pertama. Dan ternyata kunci utama dengan hasil itu adalah kandungan leaf mold, serasah daun kayu yang masih banyak terdapat di lahan kita. Namun namanya kandungan leaf mold, kandungan bakteri, mikroba baik tanah akan hilang, akan berkurang dengan penggunaan pupuk kimia ataupun pupuk sintesis teman-teman. Maka saya menggunakan pupuk dasar tadi, JMS, Jadam Microba Solution, sebagai pupuk dasar dan pembenah tanah untuk periode kedua nantinya. JMS memiliki kandungan 100 kali lebih banyak daripada mikroba-mikroba yang dijual di pasaran. Saya nggak mau sebut mereknya, nanti teman-teman tahu ya mungkin. Dan saya menggunakan JMS karena prosesnya yang sangat mudah, yang sangat cepat, dan bisa langsung diaplikasikan teman-teman. Nah, selamat mencoba. Semoga kita bisa mandiri dalam berkebun. Salam petani Indonesia.